Ya. Eh, baik, selamat siang semuanya dan selamat siang Pak Andi sebagai narasumber kita hari ini. Halo Pak Andi. Ya, Ye, selamat datang di acara Full Kumpul Online PBBM yang sesi setuju dengan tema Batik Sidoarjo. Nah, ya, ya Pak. eh, untuk yang pertama kita langsung mulai aja ya Pak. Ini sudah saya record. Eh, kita Kami akan memberikan pertanyaan ke Pak Andi, nanti ya dijawab gitu seperti ngobrol biasa gitu Pak, santai. Nah, sebagai pemantik untuk pertanyaan yang pertama, mungkin sebenarnya batik Sidoarjo itu yang batik yang seperti apa dan bagaimana sejarahnya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Monggo Pak Andi. Baik, Pak. Batik Sidoarjo atau sentra batik yang ada di Sidoarjo itu dulunya itu ada 3 tempat ya. 3 tempat. Di antaranya Batik Jetis, ya, Batik Sekardangan, terus Batik Kedung Cangkring. Posisi Batik Kedung Cangkring itu di Kecamatan Jabon ya, dari kalau kita lewat jembatan Brantas Porong itu langsung dari Tangguh, begitu nyebrang terus belok kiri. Nah, itu posisinya di Desa Kedung Cangkring. Sedangkan kalau Desa Sekardangan itu kalau kita dari perjalanan Gajah Mada belok kiri, Rumah Sakit Siti Hajar terus belok kanan. Itu sekitaran situ. Itu daerah Sekardangan. Tetapi saat ini yang masih eksis itu hanya Batik Jetis ya, hanya Kampung Jetis. Sedangkan yang di Kedung Cangkring itu sudah kayak mati suri gitu. Terus yang di Desa Sekardangan itu hanya tinggal 2 pengrajin. Hanya di Kampung Jetis saja yang masih ada. Sedangkan yang di Kampung Jetis itu kurang lebih ada kisaran 15 pengrajin. Ya, di antaranya kami sendiri dari Batik Kamsatun, terus ada beberapa pengrajin yang lain. Sedangkan corak yang atau Batik Sidoarjo itu kayak apa? Orientasi Batik Sidoarjo itu kebanyakan ke arahnya itu ke Madura-Maduraan gitu. Maksudnya gini, maksudnya konsumsi peminat yang ada di Madura. Jadi kebanyakan gitu. Lah, kami dari Kamsatun itu nggak ingin larut ke kayak teman-teman. Jadi kami ambil pangsa sendiri. Jadi ambil pangsa sendiri. Kalau teman-teman itu sekali produk satu motif gitu bisa banyak gitu ya. Jadi produk massal. Tapi kalau kami, kalau Batik Kamsatun itu hanya beberapa, satu motif itu hanya beberapa item aja. Itu yang kami bidik. Begitu, Pak. Itu sekelumit sejarah yang ada batik yang ada di Sidoarjo. Sedangkan sedangkan yang bermunculan belakangan, ya sebenarnya nggak belakangan sih. Batik Sidoarjo itu ada dua tipe, ya. Ada 2 tipe. Pertama, batik tradisional itu yang ada di Kampung Batik Jetis, Sekardangan, dan
yang di Kedung Cangkring. Sedangkan yang di daerah Tulangan atau Kenongo itu batik kontemporer. Batik kontemporer itu hanya 2 warna biasanya. Warna terang sama gelap. Gitu. Tapi kalau batik tradisional itu aneka warna banyak. Dan prosesnya itu 2 kali proses kalau tradisional. Kalau yang kontemporer hanya sekali proses. Gitu. Jadi warna terang, warna gelap, finish. Gitu, Pak. Ya, ini berarti batik Kamsatun itu termasuk yang daerah Jetis ya, Pak ya? Iya. Ya. Batik Kamsatun itu di Kampung Batik Jetis. Saya itu pernah jalan-jalan ke Sidoarjo. Ya waktu itu tuh sebenarnya saya tuh kena apa namanya? Kena tilang di daerah Waru, jadi saya harus mengurus SIM saya itu kan di Sidoarjo. Nah, itu saya nyari ini, Pak, nyari Kampung Batik Jetis kan kebetulan tidak terlalu jauh dari daerah Polres ya, Pak ya. Iya, iya. Itu ada tulisan itu, tapi kok saya nggak nemu kayak pembatikan gitu ya, Pak. Cuma nemu pelangnya aja ya, Pak ya. Itu ya? nggak nemu di situ, nggak nemu pembatikan. Ada tulisan ini Kampung Batik Jetis, tapi saya cari pembatikannya tuh nggak ada. Apa itu masuk di gang apa gimana, Pak, tempatnya? Iya. Mungkin jadi kalau posisi jenengan di Jalan Gajah Mada ada Masjid Abror gitu ya, Matahari, itu masuk ke barat, Pak. Masuk ke barat, Mas. Jadi masuk ke barat, itu kalau di jalan tembus itu hanya toko-toko. Jadi pengrajinnya itu masuk kampung. Jadi di kampung, di gang-gang itu. Jadi ada gang 1, gang 2, gang 3, gang 4. Jadi di situ. Kalau kalau gang 1 itu ada 2 pengrajin. Kalau gang 2 itu ada kisaran 5-6 pengrajin, ya. Kalau gang 3 itu ada 5 juga, 5 pengrajin, dan gang 4 itu ada 3-4 pengrajin. Jadi masuk-masuk, Pak. Masuk-masuk itu nanti bisa sambil cari-cari tempatnya pengrajin, nanti di dalam itu ada pemandangan rumah-rumah tua. Gitu, Pak. Kalau masuk. Iya. Jadi ada rumah-rumah tua-tua gitu. Jadi ada kisaran 1925, ada 1905 gitu. Itu 1925, 1905 tadi apa, Pak? Itu gedung. Oh, gedung. Oh, iya. Ya, rumah tua itu. Jadi sambil cari-cari pengrajin, sambil lihat-lihat bangunan tua, bangunan zaman dulu gitu, Pak. Nah, gitu. Ini kepada seluruh partisipan, jika ingin mengobrol dengan Pak Andi, silahkan di-unmute, tidak apa-apa. Karena ini bukan webinar, jadi kita konsepnya ngobrol gitu aja ya. Jadi silakan di-unmute, atau kalau mungkin tidak bisa di chatkan di kolom chat, nanti saya bacakan untuk saya sampaikan ke Pak Andi. Ya, tadi saya, Bu Mira. Iya, Bu Mira. Monggo, Bu Mira. Mau tanya, dari motif-motif yang dibuat itu, apakah memang motif khas Sidoarjo ataukah dari tempat lain juga motif yang ada? Terus kalau memang iya, yang khas yang mana, yang lain atau diambil dari tempat lain yang mana? Terima kasih. Ya, untuk batik Sidoarjo atau batik kami, Kamsatun, itu kebanyakan buketan ya, kebanyakan buketan, terus sekar jagat gitu ya, sekar jagat. Cuma isen-isennya ini yang beda dengan yang lain. Mungkin kalau buketan hampir sama batik pesisiran ya. Terus yang sekar jagat itu ada istilahnya isen-isennya itu beda. Sebenarnya kalau sekar jagat
batik pesisiran di mana aja ada, di daerah-daerah mana aja, cuma bedanya itu isen-isennya, Bu. Isen-isennya yang berbeda. Itu isen-isennya itu memang khas dari dulu dari Sidoarjo kan, Pak Andi? Iya, khas dari Sidoarjo. Contohnya ada beras uta, ada beling pecah, ada kembang bayem. Itu yang kami tampilkan dari khas memang dari Sidoarjo. Iya, Itu. makasih. Monggo sami-sami. Pak, tadi kan ada 3 daerah pembatikan ya, Jetis, Kedung Cangkring, sama Sekardangan. Nah, tadi kan Bapak bilang yang Sekardangan sama Kedung Cangkring itu mati suri, itu berarti benar-benar tidak ada pengrajin di sana ya Pak? Gini, kalau yang saya maksud mati suri itu tempatnya itu memang asal muasalnya pabrik, asal muasalnya tempat pengrajin batik ya. Karena generasinya yang enggak ada berkelanjutan gitu. Ada beberapa teman kami itu ya yang dari Kedung Cangkring itu ya kalau ada pesanan baru buat gitu. Ada pesanan baru buat. Kalau di Jetis itu ada pesanan, enggak ada pesanan tetap produksi. Walaupun keadaan kayak begini ini, tapi tetap produksi. Gitu. Kalau untuk dari segi motifnya, Pak, dari perbedaan antara yang di Jetis, di Kedung Cangkring sama Sekardangan itu bagaimana, Pak? Kalau segi motif gitu ya, gini, bentar. Nah, kalau motif Sekardangan itu kayak gini, ini mahkota. Ya. Iya. Ini mahkota. Mahkota ini motif Sekardangan. Dan kayak gini nih, biru, terus finish coklat. Ini biru coklat. Tapi kalau yang Kedung Cangkring itu kebanyakan batik cap. Batik cap. Makanya dulu itu sempat ada istilahnya kalau kita sama-sama jualan ke Surabaya, gitu ya, dari Jetis ke Surabaya, Kedung Cangkring juga ke Surabaya, itu kayak persaingan dagang gitu ya. Sama-sama batik tapi persaingan dagang tetap ada gitu. Cuma kadang-kadang Jetis itu kalah. Kalahnya apa? Kalau Jetis itu batik tulis, sedangkan Kedung Cangkring kan batik cap. Jadi biasanya kalau sudah perang harga itu lebih banyak kalahnya karena Jetis mempertahankan karena itu tulis. Harga harus lebih tinggi dari cap gitu. Jadi Kedung Cangkring itu mayoritas batik cap. Itu Pak. Pak, kalau untuk batik Kamsatung sendiri itu sudah generasi keberapa, Pak? Kita melanjutkan usaha saudara saya dan orang tua saya. Jadi kami termasuk generasi yang kedua. Kami generasi kedua karena turunan apa itu dari melanjutkan kegiatan orang tua gitu. Jadi kami masih generasi kedua. Karena pada waktu orang tua kami itu masih muda-muda, itu putus ditinggal orang tuanya. Jadi
jadi putus, istilahnya batiknya itu putus. Jadi setelah orang tua kami dan kakak kami sudah besar-besar itu memulai lagi gitu. Jadi memulai lagi membuat batik gitu. Jadi saya termasuk generasi yang kedua dari keluarga. Itu, Pak. Jadi memang awal mulanya dari orang tua. Bisa diceritakan juga Pak mungkin sejarahnya dulu awal mulanya berdirinya Kamsatun bagaimana? Apa nama Kamsatun itu diambil dari mana? Bisa diceritakan juga Pak. Ini kalau Kamsatun asal muasalnya Kamsatun setelah kami waktu masih muda-muda dulu, ibu saya, kami bersaudara itu istilahnya magang ya, magang di depan rumah itu ada pengrajin yang besar sekali. Waktu itu kalau nggak salah namanya Batik Kerapan Sapi itu, namanya Batik Kerapan Sapi, tapi bukan kerapan sapi yang ada di utara sana, tapi itu hanya merek aja yang ada di Kampung Jetis ini. Setelah orang tua kami belajar, waktu itu ngambil spesialis pewarna, bagian pewarna, nimbang-nimbang warna, jadi yang menyiapkan warna untuk pekerja yang lain. Setelah kami rasa dan orang tua kami bersepakat, waktu itu saya masih kecil ya, saya bisanya hanya membantu itu mencolet-colet gitu ya. Waktu itu mencolet, kalau habis pulang sekolah sambil sambil mainan itu bantu-bantu mencolet ya, mencolet batik itu ya, yang ngasih warna-warna itu. Nah, setelah lama-lama kakak saya sama orang tua mencoba membeli apa itu bahan ya, hanya apa itu satu piece ya, satu piece itu kalau nggak salah itu 32 meter ya, 32 meter sekian itu. Waktu itu modalnya cuma berapa ya, cuma 36.000. Itu kisaran tahun 75. Itu sudah memulai buat ya sesuai apa motif-motif yang ada waktu itu, yang lagi tarik waktu itu. Setelah buat hanya satu piece itu kalau dibuat dipotong sesuai dengan panjang atau buat jarik itu jadi 13 lembar. Kalau dibuat sarung itu jadi 15 sampai 16 lembar. Lah, gimana cara memasarkan itu waktu itu sistem ijon ya, sistem lijo. Jadi dibawa di barang itu selesai terus dijual ke daerah pesisir sebelah timur Sidoarjo ya, sebelah timur itu diantaranya desa Sawohan yang banyak petambak itu, terus sama Kalanganyar. Kalanganyar itu dekatnya bandara, itu sebelah selatannya bandara. Nah, setelah lama tiba saatnya lah, waktu itu tahun 2007 ya, 2007 sudah banyak bermunculan ya, pengrajin muda itu banyak bermunculan. Saat itu Pemkab Sidoarjo mengadakan apa itu, temu pengrajin gitu ya, temu pengrajin sekaligus diadakan display
bagus-bagusan hasil karya gitu loh. Akhirnya didisplay di Pemda, terus waktu itu ada sarasehan juga, terus ada penilaian, terus diumumkan batik Kamsatun. Waktu itu batik kami dapat istilahnya dapat juara gitu loh. Dapat juara. Waktu itu motif isen-isennya masih Bayeman, ya. Setelah itu dikumpulkan para pengrajin itu, kami kan masih belum punya nama gitu ya, belum punya merek. Akhirnya kami bersepakat dengan keluarga menggunakan nama Kamsatun, batik Kamsatun. Kamsatun itu dari nama ibu, ya. Kamsatun itu dari nama ibu kami, ya, Kamsatun. Akhirnya dari pihak Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Perdagangan itu menganjurkan untuk didaftarkan merek, dikasih fasilitas untuk mendaftarkan merek, sekaligus merek itu kami daftarkan. Nah, dengan itu sekarang modelnya, kalau dulu untuk pemasaran itu modelnya dengan ijon, lah sekarang dengan teknologi ini. Teknologi diantaranya ini ada ada Zoom, ada Bukalapak, e-commerce, terus Facebook dan lain sebagainya, Instagram. Itu dengan cara itu sekarang pemasarannya. Jadi kalau asal muasal merek Kamsatun itu dari atas nama orang tua perempuan. Nah, gitu, Pak. Ini saya tuh dulu pertama lihat batik Kamsatun itu di ini Pak, di live yang bersama Dokter Mira itu tuh ada Bu Mira itu menampilkan batik-batik dari Kamsatun gitu Pak. Nah itu kan saya lihat itu, loh ini batiknya kok kayaknya itu kelasnya kelas premium. Itu memang apa namanya Pak, dibuat premium, tidak dibuat, maksudnya satu motif itu dibuat satu ya satu itu nggak akan dibuat lagi, atau mungkin ada motif yang akan dibuat seterusnya gitu Pak? Gini, kalau memang kami bidiknya itu ke menengah ke atas ya, menengah ke atas. Jadi satu motif itu kami buatnya 2. Jadi dua lembar kain ya. Kalaupun ada motif yang sama, itu warnanya beda. Itu. Jadi corak warnanya beda. Isen-isennya pun beda juga. Tapi yang 2 itu sama. Kenapa sama? Kami menjaga barangkali ada yang mau dibikin sarimbit ya. Nah, itu. Kita bidiknya ke situ. Jadi kita makanya kami nggak sama dengan kebanyakan yang ada di Kampung Jetis. Kalau di Kampung Jetis kan istilahnya produk massal. Jadi kami bidiknya yang menengah ke atas. Seperti Bu Mira itu banyak sering beli dari batik kami, gitu Pak. Ini Pak, dari mungkin dari kekayaan motif Sidoarjo sendiri, adakah mungkin motif yang sudah punah atau sudah tidak dibuat lagi, atau sudah mungkin pembatiknya sudah tidak ada yang bisa membuat lagi, itu apa ada Pak? Gini, kalau di Sidoarjo itu kebanyakan kan yang pengrajinnya itu sendiri yang sudah umurnya sudah 50 ke atas.
Sedangkan yang generasi yang muda ini, pengrajin generasi yang muda itu kebanyakan nggak tahu motif-motifnya, yang dulu-dulu itu kebanyakan nggak tahu, gitu loh. Jadi kami termasuk nggak muda juga, kami sudah 50 ke atas kami. Saya juga 50 ke atas, tapi saya masih menggali ya, menggali motif-motif lama, di antaranya tadi itu mahkota itu dulu itu yang memproduksi itu cuma di Skardangan. Lah, sekarang Skardangan sendiri itu kan pengrajinnya kan tinggal satu. Itu pun belum tentu membuat atau mengerjakan motif mahkota tadi ya. Nah, makanya itu kami yang masih bisa memanfaatkan motif mahkota itu kami produksi motif mahkota, terutama motif mahkota, terus Fajar Menyingsing, itu motif-motif lama itu, Pak. Kalau yang lain-lain itu ya sama dengan batik pesisiran, buketan atau flora fauna itu. Oke, Pak. Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Hamidah, Pak. Bu Hamidah, Pak Andi apa kabar? Semoga sehat selalu. Izin mau nanya, ini tadi Pak Andi menjelaskan pemasarannya lewat teknologi Facebook dan Instagram. Nah, Bu Hamidah minta info nama akun Instagram dan FB-nya Kamsatun, Pak. Ya, kalau Instagram itu Zainal _ Zainal Afandi _ Zainal Afandi _ ya. Kalau Facebooknya? Kalau Facebooknya Batik Kamsatun atau batik berkualitas. Batik berkualitas gitu ya, Pak? Yeah. Nah, ini Pak juga ada pertanyaan dari Bu Laili. Nah, inovasi apa yang dilakukan Pak Andi untuk batik Kamsatun? Apakah ada pengaruh batik Pekalongan dalam karya Kamsatun? Iya, ada kemiripan ya, ada kemiripan dengan batik Pekalongan ya, terutama motif buketan itu. Saya tidak memungkiri ya. Itu pun kami buat dengan versi Sidoarjo. Kami buat dengan versi Sidoarjo dalam hal pewarnaan ya, dalam hal pewarnaan, terus pengerjaannya, terus isen-isennya itu. Berarti ada pengaruh dari Pekalongan tapi tidak meninggalkan yang asli dari Sidoarjo, Pak. Nggih, Pak. Sama ini ada Bu Hamidah bertanya lagi mengenai keberlanjutan usaha batik Kamsatun, apa rencana yang sudah dilakukan oleh Pak Andi untuk keberlanjutan batik Kamsatun? Ini dari Bu Hamidah. Untuk berkelanjutan dari batik Kamsatun itu memang kami juga mengkaderisasi ya, apa itu memberi kader ya atau pembelajaran pada generasi kami ya, yang generasi kami itu pun dari saya bebaskan. Jadi dia mengambil dari sisi mananya gitu. Dari berkelanjutan untuk batik Kamsatun itu sendiri, jadi mereka saya bebaskan. Dari mereka itu ngambil dari sisi mananya. Entah itu sisi marketnya, entah itu sisi menciptakan motif-motif baru, gitu cara kami mendidik anak-anak gitu, Pak. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Leli. Isen-isen khas Sidoarjo itu apa saja di Pak Andi? Dan bisa diberi contohnya? Mungkin ada contoh batik yang sudah jadi bisa dijembreng ditunjukkan di kamera, Pak.
untuk contoh isen-isennya. Ya, ini ada contoh sekar jagat ya. Jadi sekar jagat model sekar dangan ini Pak. Ya, tapi isen-isen ini ada beras utah ya. Ini ada gringsing atau motodoro ya. Nah, terus ada apa ini kembang bayam ya, yang ini pojok ini kembang bayam. Oh, melungker-melungker itu ya Pak ya? Iya. Ya. Kalau orang mungkin bisa sedikit didekatkan ke kamera lagi biar lebih jelas ininya. Nah, ya, ini yang ujung atas ini kembang bayam ya. Kembang bayam. Terus ada lagi nanti ada ini sunduk sate ya, atau kembang suruh atau sunduk sate yang ini. Yang mana Pak? Yang ini. Oh, yang ini. Oh iya. Oke, kok lucu namanya sunduk sate gitu Pak? Iya, jadi apa itu kayak apa itu ini terus dipotong-potong gini Pak, itu sunduk sate. Terus ada lagi perentil ya. Perentil itu kayak ya hampir kayak nah. Kalau yang perentil itu yang ini. Yang warna hijau ini, Pak. Nggih. Niku perentil, Pak. Ya. Nggih. Perentil. Oh, mirip yang di Lasem gitu, Pak. Namanya apa saya lupa tapi. Ya. Nah, ini ada kembang cengkeh yang ungu ini. Oh, nggih. Yang ungu. Nah, gitu. Di antaranya itu isen-isen yang kami kembangkan di Sidoarjo, Batik Sidoarjo. Satu kain itu bisa sangat kaya warna itu prosesnya berapa lama, Pak? Kalau kamsatun itu kisaran 3-4 bulan, Pak. 3-4 bulan. Kalau biasanya itu 2 kali proses, Pak. Jadi kain ini ya. Itu motif apa, Pak? Lengko ya? Kalau di Tulungagung Lengko namanya nggak tahu. Leko atau junjung derajat atau apa itu kemarin. Nah, ini dua kali proses, Pak. 2 kali proses itu gini. Setelah reng-rengan atau desain pencantingan desain, ya, ini termasuk ini pencantingan desain. Lah, yang ini dulu itu di blok, Pak. Jadi ini di blok, ini di blok. Okay. Nah, setelah di blok proses pewarnaan ini yang ungu ini pakai indigo sol, ya. Okay. Pada indigo sol, terus yang merah juga indigo sol. Nah, setelah itu yang merah itu naptol. Okay. Yang merah ini naptol, setelah naptol di blok. Ya. Okay. Setelah di blok baru warna naptol yang ungu ini. Okay. Nah, setelah itu dilorot. Ya, dimasak itu, direbus. Setelah direbus, ini kan jadi putih. Bagian background yang segaris ini, yang liku ini jadi putih. Ini pun juga jadi putih. Setelah itu kita batik lagi dengan motif ini, beling pecah ini. Beling pecah sama ini, sawutan ini.
Sautan yang mana Pak? Nggak kelihatan. Yang ini. Oh, G. Ini sabutan. G. Nah, setelah dibatik ini sama beling pecah ini baru proses pewarnaan yang bagian ini. Ya, pewarnaan bagian ini. Ini diblok. Diblok dulu, ungu dan merah ini diblok, sama ini diblok ya. Terus ini diwarna. G. Setelah diwarna, warna itu tipe warna itu ada dua, Pak. Satu indigo sol, pewarnaan kering, dua pewarnaan basah itu neptol. Ya. Tapi ini pakai pewarnaan pertama itu pakai pewarnaan indigo sol. Setelah pewarnaan indigo sol baru ditutup pewarnaan neptol kuning. Finish. Dilorot lagi. Nah, itu prosesnya bisa sepanjang itu, Pak. Kira-kira rata-rata satu kain itu harganya berapa, Pak? Rata-ratanya? Kalau yang produk kami itu kalau yang kain panjang itu kami pasang harga 2.750.000 yang jarik. Ya. Terus kalau yang ada tumpal atau sarung ya itu 1.750.000. Jadi itu, cuma dua harga itu kami. Oh, itu ya memang semuanya dipukul rata segitu atau itu rata-ratanya, Pak, harganya? Ya udah itu harga itu semua. Ya, jadi kami cuma dua harga. Kalau yang sarung yang ada tumpalnya itu 1.750.000. Kalau yang panjang, yang kain untuk ibu-ibu, ya, yang jarik itu 2.750.000. Yang sarung kok lebih murah, Pak? Kan ada tumpalnya kan mungkin berbeda. Itu kan mungkin beda juga anunya. Lebih pendek. Sarung lebih pendek. Ya, lebih pendek. Kalau yang jarik itu kisaran 2,55 meter 2,50 sampai 2,55 meter. Terus kalau yang jarik kalau yang sarung itu 2,10 meter. 2,10 meter, Pak. Ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Priscilia, Pak. Pak Andi, apakah pengadaan bahan baku baik dari pewarna dan kain mori mengalami kesulitan atau sampai hari ini masih lancar? Kalau pengadaan barang baku itu kami tidak ada kesulitan ya. Biasanya kami ngambil di Surabaya atau di Pekalongan. Bahkan kadang ke Solo. Gitu, Pak, untuk bahan baku. Cuma yang kesulitan itu kan masa-masa kayak gini penjualannya yang kesulitan. Gitu, Pak. Oh, ini Mbak Pris, pertanyaan lanjutan dari Mbak Priscilia. Kan Pak Andi tadi menyebutkan rata-rata batik itu dikerjakan 3-4 bulan, gitu, Pak. Tapi apakah itu dikerjakan full time atau nyambi dengan pekerjaan yang lain oleh para pembatiknya? Gini, kalau saya cerita sedikit ya. Kalau pengrajin ya, itu kalau untuk sambilan atau sambil lalu atau dengan kerja apa itu yang lain itu tidak akan berhasil, Pak. Jadi harus fokus ya. Pengrajin batik itu harus fokus ya. Yang ngerjakan batik ya usaha batik ya batik aja. Jadi kalau disambil lalu kadang-kadang itu nggak akan berhasil. Itu karena apa? Karena batik itu unik ya. Batik itu unik. Walaupun gini, pernah ini cerita rahasia ini. Rahasia tapi saya ceritakan. Itu saya pernah itu dulu itu membuat warna itu gagal ya. Membuat warna itu gagal, itu salah itu, warna itu salah. Tapi
setelah selesai itu ada yang suka, Pak. Ada yang suka dengan warna yang gagal itu. Setelah karena istilahnya itu nyeleneh, warna itu kok nyeleneh gitu. Jadi minta dibuatkan lagi. Ya mohon maaf, kami nggak bisa buat warna kayak gitu lagi, wong itu warna kecelakaan. Gitu, Pak. Jadi kita ternyata kalau kita mengalami kegagalan dalam hal warna atau apa itu nggak boleh istilahnya nggak boleh bersedih atau apa, itu nanti ada rezekinya sendiri-sendiri. Gitu. Ini saya juga pernah diceritani sama mahasiswanya Mas Bayu Arya yang dari Jogja itu, Pak. Katanya itu ini, Pak, kalau batik yang mungkin warnanya gagal atau gimana itu tidak dijual tapi dilelang, Pak. Harganya nanti bisa lebih tinggi daripada batik yang hasilnya benar, katanya gitu. Jadi mungkin ini ya, Pak, ya, kalau ada kegagalan itu nggak perlu dibuang, nggak perlu disia-siakan. Nggak perlu dibuang atau nggak perlu disesali. Halo. Iya. Selamat siang. Ya. Betul, dari siapa? Ibu Wimbo. Wita, tolong dilihat dulu tuh yang lagi telepon. Yang telepon siapa ya? Mau lapor Pak Kito, ini dengan siapa? Nah, sudah saya mute. Ya. Oke, Pak. Ya. Nah, ini Pak, ini dari Bu Leli. Apakah dari depan ini tolong ngasih kotaknya itu yang di meja bundar itu. Ya, aku udah di kamar. Vira. Ya. Nama kuncinya Avanza. Ya. Vira. Pir. Ada Mas apa? Gading di unmute aja. Ada apa? Mas Gading di unmute aja. Udah. Tolong. Udah. Oke. Pak, ini dari Bu Leli. Apakah dengan online melalui berbagai media seperti WA, Facebook, dan Instagram dapat membantu penjualan batik di masa pandemi? Iya. Jadi gini, sekarang kan modelnya teknologi ya, WA, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nggak cuma itu aja, kami juga ikut berkomunitas, Pak. Seperti kayak apa itu APBJ, terus Kibas, ya mengikuti itu. Jadi kita saling berkomunikasi. Pak, gini contohnya, Pak saya punya produk seperti ini. Nah, gitu kita bercerita di antara komunikasi itu di komunitas seperti asosiasi yang ada di Jawa Timur ini. Nah, gitu. Dengan jalan itu kita bisa bersosialisasi tentang ya saya punya produk kayak gitu. Oh iya Pak, ini menyinggung APBJ ini saya jadi ingat Pak Andi dapat salam dari Bu Eni yang koordinator APBJ dari Blitar. Lupa saya ini tadi katanya mau ikut tapi mungkin ada halangan jadi enggak jadi ikut. Iya. Ya, terima kasih. Nah ini untuk dalam masa pandemi ini dampaknya sama penjualan batik Kamsatun bagaimana Pak? Ini dari Bu Laili. Alhamdulillah ya. Dengan adanya pandemi kita nggak bisa keluar kemana-mana ya. Jadi tetap batik Kamsatun itu tetap berproduksi walaupun ya dari awal pandemi kalau nggak salah bulan Februari ya
sampai Oktober kemarin ya, sampai Oktober kemarin itu baru keluar batiknya. Jadi selama Februari sampai Oktober ya, baru Oktober itu batiknya baru keluar. Jadi selama rentan berapa itu 8 bulan itu vakum, untuk penjualan vakum. Jadi tapi tetap produksi tetap. Nah, dalam rentang waktu Februari sampai Oktober itu berapa kain Pak yang dihasilkan bulan Oktobernya? Alhamdulillah kemarin itu kami nggak seperti waktu dalam apa itu pandemi ini nggak produk gedu kayak yang pas sebelumnya. Jadi kita tetap produk ya, nggak banyak sih. Kalau kami 1 bulan itu belum tentu finish, Pak. Oh, okay. Jadi 3 bulan sekali, 2 bulan itu ya, kalau toh finish itu nggak banyak, paling banyak 5, 10 gitu. Jadi nggak banyak memang produknya. Nah, alhamdulillah kami yang bulan Oktober itu bisa keluar banyak, itu ada kisaran 15 potong kalau nggak salah itu. Alhamdulillah 15 potong. Iya, lumayan banyak juga ya Pak ya, melihat proses produksi satu kainnya aja bisa 4 bulan. Itu menghasilkan 15, berarti cukup banyak. Oh iya Pak, kalau kemarin itu jenengan mungkin punya produk yang ready stock bisa ini Pak, dijembreng terus dipamerkan ke bapak-bapak, ibu-ibu kolektor, mungkin ada yang berminat yang sekarang hadir di sini Pak. Jika ada yang ready stock Pak, monggo boleh. Bisa dijelaskan itu motif apa dan mungkin harganya berapa gitu. Ini jenis kain apa? Yang seperti yang ada di belakang ini, motif ini dua versi ini. Jadi pagi sore. Yang ada di ini pagi sore, yang separuh ini beling pecah isen-isennya. Cuma kalau motifnya buketan ya. Motifnya buketan. Terus yang sebelahnya separuhnya itu apa tadi itu junjung derajat. Oh, okay. Ini junjung derajat. Ya, yang ini separuhnya. Terus itu kain panjang berarti ya Pak ya? Versi ya, Sekar Jagad banyak versi. Ini maksudnya banyak versi warnanya ya. Kalau Sekar Jagad tetap ya kayak peta bumi gitu. Sekar Jagad. Terus ini yang tadi itu isen-isennya perentil. Itu full perentil semua Pak isen-isennya? Iya. Ya, perentil semua. Jadi blek. Ini kain panjang atau sarung Pak? Ini jarik kain panjang. Oh, iya. Kain panjang ini kisaran 2,5 meter. Okay. Kalau lebar standar, lebar pabrikan itu 105. Kami apa itu punya kain 105. Terus yang ini juga ini Sekar Jagad tapi agak klasik ini.
Ini agak klasik, Sekar Jagad agak klasik. Bedanya apa Pak? Kok agak klasik itu? Sama yang tadi. Kalau yang tadi itu kan bulat-bulat kayak peta bumi ya. Oh, okay. Kalau ini kita ambil perbatasan antara motif. Oh, okay. Kita ambil motif ya. Apa ujung apa itu perbatasan motif ya. Jadi enggak kita apa itu enggak kita cetak seperti kayak peta bumi gitu enggak. Jadi yang kita ambil seperti ini ujung ini ketemu ujung ini jadi ini petak gitu. Oke. Mas, payment bayar tunai apa? Bayar tunai ya? Ini buketan ya. Okay. Tapi warnanya beda. Oh, iya. Jadi kebanyakan warna itu untuk menggunakan indigo sol. Okay. Jadi pakai warna indigo sol. Dasarnya apa? Lalu neptolnya itu di background. Hitam atau biru Pak ini dasarannya? Hitam. Okay. Backgroundnya hitam. Yeah. Ini background hitam. Jadi buketan ada perbedaan. Sama-sama buketan tapi ada perbedaan motifnya. Yeah. Nah, terus kalau ini isen-isen kami memberi nama belarak sempal. Ya. Belarak sempal itu pelepah pisang, pelepah kelapa itu. Sebagai juara dan campuran jam Indonesia Master 2019. Baik, kita akan saksikan awarding ceremony, namun sebelumnya kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Belarak sempal. Pak, itu belarak sempal itu motifnya yang miring-miring kayak apa namanya? Kalau saya lihat di Banyuwangi itu miring-miring terus apa namanya kayak ada sahutannya gitu Pak. Kalau itu gimana Pak? Nggak kelihatan soalnya isennya. Ya ini yang namanya belarak sempal itu ini. Ini isen-isennya ini. Iya. Ya mirip yang di Banyuwangi juga. Iya. Jadi pelepah pohon kelapa itu. Ini ada selendang gendong. Karena selendang gendong banyak dipakai dress. Oh iya. Itu ukurannya juga sama Pak? Sama kain panjang atau sarung? Ya, dipakai dress ini. Ini ada ininya. Kalau selendang ini sebenarnya ini selendang gendong ya. Ukurannya selendang berapa? Gendong itu kainnya lebarnya beda. Oh, lebarnya beda. Ya. Kainnya beda, lebarnya itu 90. Ya, 90. Lebarnya 90, cuma panjangnya ini 2,70 meter. Oke. Itu lebih panjang daripada kain kalau aslinya itu
ya. Ini sudah selesai atau masih ada yang ingin ditampilkan lagi, Pak? Sudah. Monggo, Bapak Ibu yang mau. Kalau ini sarung, Pak. Oh, itu sarung ya. Ada tumpalnya di sarung. Kalau sarung itu ya ada tumpalnya ini. Iya, di tengah ini. Cantiknya. Warna apa itu? Apa warnanya itu? Itu warnanya apa, Pak? Ini ungu, Bu. Cantiknya. Ungu, warna dasarnya ungu. Oh, cantiknya. Monggo, yang ya, saya. Yang menginginkan bisa langsung kontak ke Pak Andi, monggo. Pak Andi itu Pak iya tahu. Saya temannya Termira, Bu Dewi. Oh, nggih, Bu. Nggih, Bu. Ya, Bu, Pak, WA saya, Pak. Nggih, Bu. Mangke kula kirime gambare. Kula tunggu. Matur nuwun. Nggih. Sami-sami. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mungkin masih ada pertanyaan bisa di-unmute atau ketik di chat. Nanti saya bacakan ke Pak Andi, monggo. Ini nggak ada pameran sama sekali ya Pak ya di waktu pandemi ini. Kalau gini Pak, kalau pameran itu dulu sebenarnya awal tahun itu rencana waktu itu mau ke Inacraft. Nah, Inacraft kan waktu itu sekarang bulan April. Ya. Bulan April. Akhirnya ada apa itu pandemi Jakarta. Apa itu ditutup di PSBB akhirnya ditunda akhirnya nggak jadi. Untuk kemarin itu yang seperti Jatim Fair itu waktunya kan diperpendek itu. Jadi untuk Sidoarjo enggak mengeluarkan, enggak ngikut itu untuk Sidoarjo. Jadi vakum, enggak ada pameran untuk dalam 1 tahun ini. Gitu, Mas Gading. Ini Pak dari Bu Leli, upayanya untuk mendidik pembatik baru, regenerasinya ke pembatik yang muda-muda itu bagaimana Pak? Gini Kak, sebenarnya pembatik kalau pembatik muda itu jarang ada yang minat. Tapi ada itu sekolah pria itu, jurusan pria itu yang SMK Jabon itu. Di SMK Jabon itu kadang apa itu magang ya, kadang magang di tempat kami. Tahun 2019 kemarin itu ada anak magang itu 4 anak itu hampir 4 bulan ya. Jadi kelas 2 SMK Jabon itu magang. Lah
yang semester kemarin itu karena ada kondisi pandemi ini, dari pihak sekolah enggak berani keluar. Tetapi ini ada komunitas yang ada di Kecamatan Candi itu kemarin itu ada tiga desa. Itu 3 desa itu kayaknya sudah mulai menggiatkan ya, menggiatkan kegiatan batik membatik walaupun masih baru. Kami tanggal 16 kemarin itu hari Rabu itu saya melihat ke sana, mencoba melihat ke sana, bagus itu hasilnya. Walaupun masih ada kekurangan, tapi paling tidak itu sudah mulai bisa atau mulai mengembangkan adanya batik. Harapan mereka batik itu supaya nggak punah ya, nggak punah dari Kabupaten Sidoarjo. Saya pun juga kalau memberi edukasi sama anak-anak, bagaimanapun juga batik jangan sampai hilang dari Sidoarjo. Nah, gitu. Kalau memberi pejangan atau memberi pengertian pada pengrajin-pengrajin pemula itu kalau bisa gimana caranya batik itu jangan sampai hilang dari Sidoarjo. Itu harapan saya supaya nanti pemerintahnya nggak disalahkan. Gitu. Kami pun juga gitu. Itu karena batik adalah suatu mata pencarian dari keluarga kami. Itu Pak. Ini tadi masih diambilin mau apa nih? Untuk rata-rata usia pembatiknya itu berapa Pak yang di Gang Saturn? Kalau yang sekarang itu udah 50 ke atas ini. Saya juga 50 ke atas. Tapi anak-anak saya itu yang ada SMP, ada yang sudah lulus SMA itu juga yang mana? Mungkin dari sisi teknologinya teknologi pemasaran gitu. Jadi mereka yang mengerjakan, kami hanya produksi yang keluar istilahnya keluar dari bahan itu yang kami yang melakukan, tapi yang namanya teknologi itu dari itu ngambil gambar. Pak Andi bisa minta tolong di unmute, itu ke mute soalnya. Oh iya, ya tidak terdengar tadi. Iya. Oh Pak, ini dari Ibu Retnotia mau tanya, kalau ingin belajar membatik bagaimana Pak? Monggo. Begini, kalau ingin belajar membatik itu biasanya kami yang datang ke tempat yang bersangkutan. Tapi kalau di tempat kami karena home industry bukan industri Pak ya. Kalau industri itu kan besar tempatnya. Jadi kalau home industry itu sesuai dengan kondisi rumah kami.
Jadi kalau dipakai untuk pelatihan itu tempatnya yang kesulitan. Tapi biasanya kami ya memang harus bersepakat itu ke tempat yang bersangkutan. Gitu Pak. Biasanya gitu. Jadi kami yang datang. Jadi kalau mau belajar berarti dari pihak Kamsatun yang datang ke yang ingin belajar gitu ya Pak ya? J. Kalau cuma lihat-lihat, monggo boleh ke tempat Kamsatun. Untuk ini Pak, untuk dalam produksi, ini untuk perajinnya ini murni semua dari sekitar, apa ada yang sampai ngambil dari daerah lain Pak? Dari apa Pak? Dari daerah lain. Dari pembatiknya. Murni Gini, atau... kalau di Sidoarjo itu perajin atau pengusahanya itu kan ada di Jetis. Sedangkan pembatiknya itu di lain kecamatan Pak. Seperti di daerah Kecamatan Tulangan, Kecamatan Candi ya. Jadi kami gini, kain putih setelah diproses, maksudnya diproses itu proses pembukaan serat-seratnya itu kita desain atau kita gambar atau kita jiplak. Nah, setelah itu dibawa pembatiknya Pak, di tukang cantingnya, dibawa ke tempat tukang canting. Nah, dicanting di sana, selesai dikembalikan ke kami. Nah, itu sudah mulai proses pewarnaan itu di tempat kami, di tempat pengrajin. Jadi keluar itu hanya pencantingan awal. Setelah masuk, setelah kembali sudah proses di Jetis. Itu rata-rata gitu Pak. Karena kalau saya waktu masih kecil-kecil dulu itu pekerja mencanting itu datang ke Jetis, di Jetis disediakan tempat tinggal ya. Mereka batik di sini. Jadi berdiam di tempatnya pengrajin. Tapi sekarang enggak. Sekarang pengrajinnya yang mengalah. Jadi nganter ke tempatnya pembatik, tempatnya tukang canting itu. Itu sekarang modelnya gitu. Alasannya mereka ya juga punya keluarga. Kalau dulu enggak ya sama keluarganya ya ada di sini di Jetis. Kalau sekarang enggak. Kita yang mengalah, mengantar ke sana, kadang yang ngambil atau kadang-kadang mereka yang ngantar ke tempat rumah kami gitu. Gitu Pak. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu yang masih ada pertanyaan, silahkan di-unmute atau ditulis di kolom chat. Ini pertanyaan terakhir ya, nanti setelah ini kita tutup karena ini sudah 1 jam lebih kita diskusi dengan Pak Andi. Monggo. Apakah masih ada yang ingin pertanyaan? Oh iya Pak, ini ada pertanyaan dari Bu Retnotia. Ini kalau mau belajar batik itu alat-alatnya disediakan atau bagaimana? Begini, kalau alat-alat sama perangkatnya itu model paket Pak ya, satu paket gitu ya. Jadi satu paket dengan harga sekian itu sudah dapat kain, dapat peralatan, dapat komplit Pak, tinggal tenaga aja. Tinggal bondo tenaga. Seperti workshop gitu ya Pak ya. Jadi nanti dari Kamsatun yang mengerjakan gitu ya. Maksudnya dari Kamsatun yang menyediakan, kita tinggal
kayaknya tinggal mengerjakan gitu aja ya. Iya, iya. Jadi tinggal yang mau belajar tinggal ngerjakan aja. Jadi Ini, Pak. nanti dibimbing ya, ya mungkin ya tingkat dasar. Iya. Gitu, Pak. Ini Pak, untuk satu paket itu berapa Pak? Satu paket untuk apa namanya? Proses belajar pembatikan itu Pak. Ya, satu paketnya itu berapa untuk belajar membatik? Ya, terus pewarnaannya itu nanti pakai indigo sol atau naptol Pak? Ini ada yang tanya soalnya. Gini, maksudnya satu paket itu ya dengan dengan membayar membayar 1.500.000 itu satu orang itu dapat peralatan komplit ya. Dapat peralatan komplit, ada kompor, wajan, lilin, canting ya, terus warna, terus sampai waktunya 10 hari pertemuan. Oh, gitu. Jadi seperti kursus gitu ya Pak, ini semacam kursus atau ya? Nggih. Nggih. Oh, ini terus dapat. Nggih. Ya Pak. Ada yang nanya pakai indigo sol atau naptol Pak nanti pewarnaannya? Ada indigosol ada, naptol juga ada. Cuma kalau indigosol itu kan model colet Pak ya. Kalau naptol itu kan dicelup. Jadi kalau dicelup itu biasanya menggunakan bak ya. Mungkin ya nanti disediakan bak. Ya dipakai bak. Kalau indigosol kan pakai bak. Kalau kalau naptol pakai bak dicelup ya. Kalau indigosol kan pakai colet-colet gitu. Jadi berarti untuk satu orang harganya tadi 1 juta ya Pak. Satu orang 1 juta, nanti sudah dapat peralatan komplit untuk membatik ya. 1.500.000. Oh, okay, 1.500.000. 1.500.000 terus dapat alat komplit membatik. Jadi begitu Bu. Nanti mungkin kalau dapat kain 2 dapat kain. Ya, dapat kain, dapat peralatan. Oh, oke. Okay. Oh, Pak, itu kainnya berarti dapatnya yang lebar ya, Pak ya? Yang ukuran jari atau sarung gitu ya, apa? Iya, yang 2 meter. Ya, 2 meter. Oke. Okay. Jadi begitu Bu, nanti mungkin bisa dipakai, hasilnya nanti bisa dipakai. Dipakai apa? Pakai atasan. Nanti mungkin bisa jenengan kontak Pak Andi sendiri kalau ingin belajar mungkin. Pak, ini karena kita sudah 1 jam lebih, monggo Pak Andi untuk closing statement. Setelah itu nanti kita akan sesi foto dan acara ini akan selesai. Monggo Pak, closing statement dulu. Terima kasih ya, kami dari Batik Kamsatun. Terima kasih kami diundang. Katakan kami diundang walaupun dalam diskusi ini kita bisa bertukar pikiran masalah batik. Dan terima kasih sekali sama ibu-ibu yang memberi pertanyaan. Kami juga bisa, alhamdulillah bisa menjawab dengan walaupun tidak sekomplit apa yang diharapkan ibu-ibu. Itulah kami
kami juga terima kasih sama Mas Gading yang mengundang kami untuk berdiskusi masalah batik, khususnya batik Sidoarjo. Kebetulan kami juga yang mengetuai paguyuban yang ada di Kampung Batik Jetis ini. Jadi Kampung Batik Jetis itu ada paguyuban yang namanya paguyuban batik Sidoarjo, gitu. Itu statement dari kami. Mudah-mudahan dalam masa pandemi ini teman-teman juga tidak putus asa untuk memproduksi batiknya. Demikian Pak Mas Gading. Ini saya juga mewakili Perkumpulan Bangga Berkain. Terima kasih Pak Bapak Andi sudah mau meluangkan waktu untuk diskusi hari ini yang secara rutin kita adakan 2 minggu sekali. Nanti jika ada waktu, Pak Andi bisa bergabung dengan diskusi kami yang selanjutnya. Nanti temanya beda-beda dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Ini sudah membuat kami sedikit refreshing dengan melihat karya-karya batik dari kaum Satem yang cantik. Ya, pokoknya terima kasih yang banyak untuk Pak Andi. Semoga usahanya diperlancar dan semakin sukses ke depannya. Nah, untuk sekarang kita ada sesi foto. Monggo Bapak Ibu dinyalakan kameranya. Kita foto dulu ya. Ya, kita foto dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Satu, 2, 3. Terima kasih, izin live ya. Oke, monggo, terima kasih sudah hadir di acara hari ini. Nuwun. Bu Dewi, Bu Mira, Bu Leli, Bu Eni, Bu Mida. Terima kasih, Mas Gading. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Indra, Bu Monik, dan Bu Jessica. Terima kasih Mas Gading. Ya, sama-sama. Pak Andi, makasih. Sama-sama. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Andi, matur nuwun. Mudah-mudahan Komsatun semakin jaya. Amin. Kalau ada sarung-sarung yang cantik, kita boleh lihat dong Pak. Cantiknya di Facebook, saya tadi sudah lihat Facebooknya. Di foto terus ditaruh di Facebook gitu Pak. Nggih. Jadi kita bisa lihat. Nggih, matur nuwun.